Kamu heran nggak kenapa judi online ini masih diminati sama orang? Padahal ini korbannya udah banyak banget. Dan pemerintah itu sudah mati-matian ngelarang dengan cara menutup website-website judi online. Banyak juga ya yang sampai kehilangan ratusan juta, bahkan miliaran gara-gara bermain judi. Nah tapi kenapa orang-orang itu masih suka bermain judi online? Jadi ini buat kamu yang pasanganmu dirusak oleh judi online, atau kamu punya anak di bawah umur yang terpapar oleh judi online, atau malah kamu nggak ingin anakmu ini sampai bisa terpapar judi online. Tonton video ini sampai selesai ya, karena kamu harus hati-hati. Karena ternyata asal mula orang bisa terpapar judi online itu berasal dari sebuah game. Mobile game atau game yang ada di handphone, baik itu game Android maupun yang ada di App Store, itu punya satu kesamaan ya, yaitu gamenya gratis. Dan game ini game ori loh, bukan game bajakan atau hanya game dengan season 1, nanti season 2-nya harus bayar gitu. Enggak seperti itu. Ini game fully free, dan ini bisa kamu download, bahkan anak SD pun itu bisa mainin, bisa download dan bisa mainin. Nah mungkin Anda jadi berpikir ya, gimana caranya ini game bisa dapat cuan, bisa dapat untung kalau gamenya itu gratis. Jadi ternyata kebanyakan game yang ada di handphone atau mobile game itu membuat semacam toko di dalam game tersebut. Dan toko ini ngejual karakter atau ngejual item, ngejual baju, ngejual senjata. Dan kegiatan seperti ini sering disebut microtransaction. Nah di dalam microtransaction itu ada juga yang sifatnya gacha. Intinya tuh kamu tebak-tebakan lah mana tombol yang bisa ngedapetin item yang kamu pinginkan, atau malah jadi zong semua. Nah kamu sadar nggak kalau ini kelihatan kayak judi, ya nggak sih? Mungkin kamu berpikiran, masa sih ada orang yang mau ngegacha, padahal ini kan untung-untungan ya. Nah cara game untuk menarik minat orang biar mau ngegacha yaitu dengan cara memberikan semacam token, dan token ini diberikan secara gratis ya, tapi dalam jumlah terbatas untuk agar bisa ngegacha item yang si player inginkan. Nah ketika tokennya habis, sementara item yang diinginkan ini belum dapat, bisa jadi ya si anak atau si player ini ketagihan atau penasaran, pingin punya item tersebut. Dan akhirnya ya dia harus beli token tersebut yang tadinya gratis, dia sekarang harus beli pakai uang asli. Dan token ini bisa dibeli lewat Indomaret atau Alfamart. Masalah ini nggak main-main ya, karena ya kalau di Mumbai, India itu ada cerita seorang anak kecil yang menghabiskan uang orang tuanya itu sampai 200 juta rupiah untuk beli skin yang ada di PUBG. Sementara di Indonesia tuh ada kejadian yang ya kurang lebihnya sama ya, di mana biasanya akun yang nyantol di handphone si anak itu akun orang tuanya. Dan tanpa sadar akun game tersebut itu aktif dan terhubung sama Dana atau sama GoPay kamu. Atau yang paling parah, game yang anak mainin ini nyantol ke kartu kredit kamu. Jadi nggak heran nih nanti uang kamu bisa hilang puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah tergantung limit CC kamu. Nah ini bahaya banget ya buat keuangan orang tuanya. Kalau si anak sih mah ya seneng-seneng aja ya, dia dapat item ya. Dan si anak ini nggak ngerti kalau beli itemnya tuh pakai uang. Ya namanya juga anak kecil kan. Jadi apakah terus kamu harus ngelarang si anak untuk bermain game? Ya ini ya juga salah ya. Karena gini, tidak semua game itu bikin anak kamu itu menyukai judi. Ingat ya, nggak semua game. Tapi memang game yang ada di handphone itu memakai microtransaction di dalamnya, termasuk gacha. Gamenya macam-macam ya, ada Mobile Legends, ada PUBG, Free Fire, dan game favorit anak-anak yaitu game anime, Genshin Impact itu juga pakai gacha. Nah ketika kamu ngelarang si anak untuk bermain game, ya tentu si anak pasti tantrum. Dan menurut saya ini malah menimbulkan masalah sendiri ya. Karena ya orang tuanya sendiri itu sudah memperkenalkan handphone, dan handphone itu bisa bermain game, ya itu sudah dari awal salah dari orang tuanya. Jadi gimana nih caranya atau solusinya? Ya daripada kamu ngelarang anak bermain game, kamu alihkan gamenya itu ke game lain. Misalkan game yang ada di PS. Video ini bukan anjuran biar si anak ini bermain game PS, enggak.
Tapi kalau kamu udah terlanjur anakmu suka sama game, ya nggak ada pilihan lain buat si orang tua agar ya kamu beliin PS aja atau dibelikan laptop, karena laptop juga bisa bermain game ya. Memang permainan terbaik itu sebenarnya bermain dengan orang tuanya ya, itu sudah pasti dan saya setuju soal ini. Dan bermain sama orang tua itu lebih baik daripada game apapun yang ada di dunia. Tapi masalahnya, ini kenyataan aja deh. Kenyataannya, berapa banyak sih orang tua yang punya cukup waktu untuk bermain sama anaknya? Kebanyakan sih ya sibuk sendiri cari uang ya. Dan ini kenapa saya bilang game PS itu adalah alternatif terbaik untuk anak tetap bisa bermain game tapi terhindar dari microtransaction. Mungkin kalian penasaran ya sebagai orang tua, apa sih bedanya game yang ada di handphone atau game yang ada di PS. Jadi sebenarnya bedanya kalau game PS itu memfokuskan pada storyline game tersebut. Dan orang mau beli PS dan beli game yang ada di PS karena tertarik sama cerita yang ada di gamenya. Jadi tidak hanya permainannya aja ya. Jadi mereka mau tuh bayar 500.000, bayar 1 juta hanya untuk bisa mendapatkan cerita yang ada di dalam gamenya. Ya ini mirip-mirip kayak kamu mau nonton film di Netflix lah. Nah, kan kamu kan harus bayar langganan ya tiap bulan hanya untuk bisa nonton film tersebut. Bahkan kalau ya sama mirip juga kayak kamu nonton bioskop lah ya. Kamu harus beli tiket untuk bisa nonton film tersebut. Jadi ada satu genre game yang namanya tuh RPG atau action RPG. Dan game ini mengutamakan cerita yang kuat. Biasanya seperti itu. Jadi si pemain ini dipaksa untuk mendengarkan storyline, dipaksa untuk mendengarkan audionya, bahkan teks yang ada di dalamnya. Dan teksnya ini dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Nah, dikarenakan game-game action RPG atau RPG seperti ini kebanyakan kuat di storyline-nya. Nah, anak-anak yang pengennya pikirannya itu serba cepat, serba pengen segera bermain, itu biasanya skip-skip aja. Dan inilah bagusnya dari action RPG atau game RPG. Karena kebanyakan game RPG itu kalau kamu skip, otomatis kamu nggak ngerti ceritanya. Dan ketika kamu nggak ngerti ceritanya, itu kamu bisa macet di jalan, bingung mau kemana. Karena ada objektif tertentu yang memang diceritakan dalam story-nya. Jadi ketika kamu skip, kamu akan bingung, muter-muter nggak jelas ini mau kemana. Padahal misalkan kamu disuruh cari kuncinya di kota mana, di kota B. Nah, kunci di kota B itu harus ketemu NPC yang namanya A. Nah, ini kalau kamu nggak dengerin ceritanya, bingung main gamenya. Dan game seperti ini memaksa anak kamu akhirnya jadi fokus untuk dengerin cerita. Nah, fokus buat anak itu penting ya, karena kebanyakan anak zaman sekarang ini kurang fokus. Ya karena sering nyekip, senengnya main yang pendek-pendek. Bahkan video aja itu kan senengnya TikTok ya, karena TikTok tuh pendek-pendek. Mana mau anak nonton YouTube yang setengah jam, 1 jam, aduh mereka mungkin udah stres. Dan ini bisa diawali semuanya dari sebuah game bergenre RPG. Nah, karena kompleksitas game RPG sendiri ini membuat si anak harus kreatif ya dan bersifat kritis dan akhirnya mau membaca tanpa nyekip. Dan karena bahasanya ini juga bahasa Inggris, si anak juga pertama kalinya ini terpapar bahasa Inggris. Nah, kamu sebagai orang tua, kapan nih terakhir kali kamu ngomong bahasa Inggris ke anakmu? Kemungkinan jarang ya, karena orang tuanya sendiri mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Tapi dengan game yang bergenre RPG atau action RPG, ini nggak jarang ya ngebuat si anak terus akhirnya buka handphone, cari kamus untuk ngerti ceritanya kayak gimana. Karena ya itu yang saya lakukan dulu. Dan ini poin plus ya dari game yang bergenre RPG. Karena si anak itu jadi familiar dengan bahasa Inggris dan dia ngerti bahasa Inggris. Ini impactnya sama seperti misalkan kalau kamu nonton film bahasa Inggris tanpa subtitle. Mirip-mirip lah ya. Cuman kan kalau anak kamu suruh nonton film, itu belum tentu si anaknya mau ya. Tapi ya semua anak kalau kamu suruh bermain game, karena ini sifatnya bermain, ya siapa yang nolak? Ya nggak sih? Ada lagi loh game yang bergenrenya tuh RTS. Dimana game ini mirip seperti catur. Jadi ngebuat si anak ini berpikir kritis dan berpikir panjang.
Dan ini poin plus, jadi si anak tuh pikirannya nggak cuman apa yang dia lihat saja, tapi dia mampu berpikir jauh, 2 kali, 3 kali langkah ke depan. Karena apa? Karena kalau kamu cuman mikirnya pendek-pendek, karakter kamu tuh bisa cepat matinya, cepat kalahnya. Nah, proses berpikir yang rumit, panjang, ini penting ya buat anak ya. Karena si anak ini seperti diperas otaknya untuk cari solusi. Nah, ketika pikiran cari solusi ini sudah ditanamkan dari dia kecil, saya yakin ya, si anak ketika besar itu ya jelas bisa mencari solusi dari kesulitan kehidupan yang dia alami nantinya. Berbeda banget kan sama anak yang senengnya main game mobile, senengnya ngegacha, yang semuanya serba instan, apa-apa bisa dibeli pakai uang asli, tanpa perjuangan, tanpa capek-capek, yang ujung-ujungnya ketika dia dewasa, ya dia ngertinya cuma minta uang. Atau kalau misalkan dia kerja, maunya yang gajinya gede. Dia nggak ngerti proses, nggak ngerti perjalanan, nggak ngerti sulitnya dapetin suatu barang, karena semuanya serba instan. Saya pribadi ini malah heran ya, dimana orang tua itu malah ngelarang anaknya untuk bermain di rental PS. Dan justru malah ngasih handphone ke anaknya. Apalagi ngasihnya itu tanpa filter ya. Jadi si anak ini bisa akses konten apapun, termasuk TikTok, termasuk konten yang tidak senonoh di handphonenya. Nggak heran loh, kenapa kita kemarin ngelihat berita ada anak yang meruda paksa anak kecil lainnya. Padahal si anak ini belum 17 tahun. Gara-gara orang tuanya itu dengan cara bebas memberikan handphone ke anaknya. Jadi di sini jangan terus menyalahkan si anak ya, karena bisa jadi orang tuanya itu memberikan sesuatu yang salah, yang merusak otak si anak. So hati-hati ya jadi orang tua, karena jadi orang tua itu nggak bisa sembarangan. Jangan tularkan SDM rendahmu ke anakmu, karena si anak itu bisa belangsak hidupnya di masa depan. Jadi perhatikan ya, karena masa depan anakmu ternyata bisa jadi tergantung dari sebuah game apa yang dia mainkan. Atau bisa jadi dengan si anak bermain game, ini bisa nguras tabungan seluruh hidupmu. Kan konyol ya, capek-capek cari uang puluhan ratusan juta, sama si anak cuman dibeliin skin Mobile Legends.